Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika S-Sakar. Kali ini dalam materi sistem koordinat untuk para siswa kelas 8. Baik, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, para siswa kelas 8. Pada sistem koordinat ini yang akan kita pelajari ruang lingkupnya adalah yang pertama posisi titik. Nah, posisi titik ini baik posisi terhadap titik asal yaitu 0,0, kemudian terhadap sumbu X, kemudian posisi titik terhadap sumbu Y. Kemudian yang kedua posisi garis. Posisi garis apakah itu sejajar, apakah itu berpotongan, ataukah tegak lurus. Hanya itu yang akan kita pelajari bersama. Baik, kita mulai dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Z. Kita perhatikan pada gambar ini, diagram kartesius. Ini terbagi menjadi 4 daerah, namanya kuadran ya. Di kanan atas, nah ini kuadran 1, kemudian di kiri atas ini kuadran 2, kemudian kiri bawah ini kuadran 3, dan yang kanan bawah ini kuadran 4 ya, jadi ada 4 daerah. Kemudian berarti ini AB ini terletak pada kuadran 1, titik CD terletak pada kuadran 2, yang terletak pada kuadran 3 ada titik E dan F, dan kuadran 4 itu titik G dan sekarang bagaimana posisi titik ini terhadap titik asal, terhadap sumbu Z maupun sumbu X, berapa jaraknya? Kita perhatikan pada tabel ini. Untuk titik A ini ya, jarak dari sumbu Y, berarti jaraknya dari sumbu Y ke sini ke titik A ini 3 satuan. 3 satuan, kemudian jaraknya dari sumbu X 6 satuan karena ke atasnya ini 6. Maka ditulis koordinatnya 3,6 ya, 3,6. Letaknya di kuadran 1. Titik B juga gitu. Jarak terhadap sumbu Y 4 satuan. Jaraknya terhadap sumbu X juga 4 satuan. Maka 4,4. Masih kuadran 1. Sekarang titik C. C dari sumbu Z ini berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian dari sumbu X naik 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, 4 satuan dari sumbu Z, 3 satuan dari sumbu X. Maka dituliskan koordinatnya negatif 4,3. Kenapa negatif 4? Ini jaraknya, kalau jarak itu selalu positif. Negatif karena arahnya ke kiri. Nah, berarti sebelah kiri sumbu Y. Ya. Sedang kalau sebelah kanan itu positif. Nanti kalau di atas sumbu X itu positif, kalau di bawah itu negatif. Maka ini negatif 4,3. Letaknya di kuadran 2. Kemudian titik D. Ya, titik D ini dari posisinya dari sumbu Z berjarak 6 satuan ya ke kiri. Kemudian dari sumbu X juga 6 satuan ke atas. Maka 5 satuan ya, 5 satuan dari sumbu X ke atas. 6 satuan, 5 satuan. Negatif 6 karena di sebelah kiri sumbu Z. Maka negatif 6,5. Itu namanya koordinatnya ya, koordinatnya. Letaknya masih kuadran 2. Kemudian untuk titik E 5 satuan dari sumbu Z ke kiri, kemudian dari sumbu X juga berjarak 5 satuan. 5 satuan, 5 satuan. Kenapa negatif semua? Nah, karena ke kiri, di sebelah kiri sumbu Z, dan ini di sebelah bawah dari sumbu X, maka negatif semua.
di kuadran 3 letaknya. Titik F. F dari sumbu Z. Ini 3 satuan jaraknya. Kemudian dari sumbu X juga 3 satuan. Maka dituliskan koordinatnya negatif 3, negatif 3. Negatif semua. Kemudian titik G. G ya, ini dari sumbu Y 2 satuan ke kanan. 2 satuan ke kanan. 2 satuan ke kanan. Maka positifnya. Kemudian dari sumbu X ke bawah 6 satuan. Maka negatif 6 karena ke bawah. 2, negatif 6. Ini namanya koordinatnya. Kemudian titik H dari sumbu Z berjarak 6 satuan. Dari sumbu X 5 satuan. 6, 5. Koordinatnya 6, negatif 5 karena dari sumbu X-nya terletak di bawah sumbu X di kuadran 4. Maka bisa kita perhatikan kalau di kuadran 1, kuadran 1 semua positif. Yang depan ini namanya absis, yang belakang ini namanya ordinat. Kalau absis dan ordinatnya ini positif semua, pasti di kuadran 1. Tapi kalau absisnya atau yang depan ini negatif, yang belakang positif, berarti di kuadran 2. Kalau negatif semua, maka di kuadran 3. Kalau yang negatif yang ordinat atau yang belakang, maka letaknya di kuadran 4. Baik, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y sudah. Sekarang kita lanjutkan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kita lihat, ini ada beberapa tempat. Kemudian nanti kita perhatikan yang pertama, kita ambilkan 3 contoh saja. Objek perumahan. Nah, kita lihat perumahan mana? Nah, ini perumahan. Kemudian koordinatnya dari titik asal 0,0. Perumahan ini kita lihat. Ini dari sumbunya 6 ke kanan 6, terus ke atas 5. Maka koordinatnya 6,5. Kemudian posisi perumahan ini terhadap tenda 1. Kita lihat tenda 1 mana? Nah, ini tenda 1 kan 2,0. 2 satuan ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti 0. 2,0. Maka pertanyaannya, bagaimana posisi perumahan ini terhadap tenda 1? Artinya dari tenda 1 ini kalau mau ke perumahan, bagaimana posisinya? Nah, harus ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Ini 4 satuan ke kanan. Kemudian setelah sampai sini naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas. Maka bisa dituliskan 4,5. Artinya ini ke kanan positif, ke atas juga positif. Artinya koordinat perumahan dari tenda 1 adalah 4,5. Bisa dipahami juga kalau dari posisi tenda 1 mau ke perumahan, itu gesernya ke kanan 4 satuan, ke atas 5 satuan. Begitu pula bagaimana kalau perumahan itu posisinya dari pos 1. Kita cari pos 1 dulu. Pos 1 di sini. Nah, pos 1 itu koordinatnya 2,5. 2,5. Nah, kalau dari pos 1 mau ke perumahan, tinggal geser ke kanan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas karena sudah pas, tidak naik, tidak turun. Maka jelas ini hanya 4,0. 4 ke kanan, 0 berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Oke, selanjutnya kita lihat pemakaman. Nah, pemakaman ini letak pemakaman negatif 5, negatif 2 posisinya. Bagaimana posisi pemakaman ini dari tenda 1? Dari tenda 1 ya. Pemakaman. Jadi kalau dari tenda 1 mau ke pemakaman, ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri.
setelah 7 satuan ke kiri dari tenda 1, kemudian ke bawahnya 2 satuan. Nah, seharusnya ini bukan 4 tapi 2, nanti min 7, min 2 begitu. Kemudian begitu pula untuk dari pos 1 dari sini ya, menuju ke pemakaman ke kiri 7 satuan. Terus ke bawah sini juga 7 satuan. Maka kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Maka koordinatnya negatif 7, negatif 7. Ini koordinat pemakaman dari pos 1 dan seterusnya. Nah, contoh yang ketiga juga begitu. Ya. Hutan min 8,5. Hutannya mana ini? Negatif 8,5. Nah, ini kalau dari tenda 1, nah ini ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 satuan ke kiri dan naik berapa ini? Naiknya bisa dihitung 5 satuan. Maka 5 ke atas. Jadi 10 satuan ke kiri berarti negatif 10, 5 satuan ke atas berarti 5. Maka bisa kita simpulkan sebenarnya bagaimana menghitung koordinatnya suatu titik dari titik yang lain. Misalnya koordinat posisi titik 6,5 dari 2,0, ternyata hasilnya 4,5, itu 6 dikurangi 2, 4, 5 dikurangi 6, 5. Begitu pula ini 6,5 dari 2,5, 6 kurangi 2, 4, 5 kurangi 5, 0, maka 4,0. Maka kalau koordinat posisi X, Y terhadap A, B adalah X dikurangi A, Y dikurangi B. Gitu. Lanjut, kita posisi garis sekarang. Garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan ini ada 3 garis, ada 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Sekarang garis yang melalui titik min 5,2, negatif 5,2 ini titik C, dan 3,2 titik A, berarti garis yang biru. Garis yang biru ini posisinya terhadap sumbu X bagaimana? Garis yang biru ini terhadap sumbu X sejajar, dan terhadap sumbu Z tegak lurus. Nah, tegak lurus. Terhadap sumbu X sejajar, ini tegak lurus. Kemudian garis yang melalui titik 3,2 titik A dengan 3,6 titik B, berarti garis yang hijau ini. Posisi garis yang hijau ini terhadap sumbu X tegak lurus ya, ini tegak lurus dan sejajar dengan sumbu Z. Kemudian garis yang melalui negatif 5,2 titik C dengan titik B 3, negatif 6. Nah, garis yang merah ini ternyata tidak sejajar, tidak tegak lurus, tapi memotong sumbu X maupun memotong sumbu Z. Nah, untuk itu bisa kita perhatikan ya. Kalau koordinatnya yang belakang ini sama, koordinatnya angkanya sama, maka posisinya sejajar dengan sumbu. Tapi kalau yang sama absisnya, yang depan yang sama, maka tegak lurus dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X berarti tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau tegak lurus dengan sumbu X berarti sejajar dengan sumbu Y. Kalau tidak ada yang sama, baik yang depan maupun yang belakang tidak sama, maka dipastikan garis itu memotong sumbu X maupun sumbu Y. Baik, contoh soal. Tentukan koordinat titik yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y
dan 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, berarti depannya pasti 5. 5 bisa positif, bisa negatif. Nah, ini bisa positif, bisa negatif karena jarak. Kalau ke negatif itu sebelah kiri sumbu Y. Yang positif sebelah kanan. Kemudian 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, 3-nya bisa juga positif, bisa negatif. Positif berarti ini letaknya di atas sumbu X. Yang negatif 3 negatif 3 itu letaknya 3 satuan di bawah sumbu X. Jadi ada 4 titik yang memenuhi. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui titik A koordinatnya 2,6, koordinat titik B negatif 3,4 dan C 4, negatif 5. Tentukan koordinat titik B terhadap A. Tentukan koordinat titik C terhadap titik B. Oke. Koordinat titik B terhadap A. B terhadap A, berarti B ini nanti dikurangi A. Caranya itu ya. Yang titik B dikurangi A. Negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 kurangi 2. Kemudian 4 dikurangi 6. Negatif 3 dikurangi 2, negatif 5. 4 dikurangi 6, negatif 2. Kemudian yang B, koordinat C terhadap B. C terhadap B, berarti C nanti dikurangi B. 4 dikurangi negatif 3. Kemudian negatif 5 dikurangi 4. 4 dikurangi negatif 3, positif 7 ya, dikurangi negatif tambah. Negatif 5, negatif 4, negatif 9. Begitu caranya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Titik P, I, dan R diketahui koordinatnya ini ya, negatif 2,5, 3,5, negatif 2,1. Tentukan kedudukan garis PQ terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan kedudukan garis PR terhadap sumbu X dan sumbu Y. Segitiga PQR merupakan jenis segitiga apa? Baik, kita perhatikan yang dulu. PQ yang sama apa? Yang sama belakang. Ya. Kalau yang sama yang belakang berarti sejajar dengan sumbu X. Sejajar sumbu X berarti tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang B, garis PR, P dan R, yang sama yang depan, berarti sejajarnya dengan sumbu Y, tegak lurusnya dengan sumbu X. Sejajar sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian segitiga PQR, nah, karena tadi PQ dengan PR tegak lurus ya. Ini PQ tadi sejajar sumbu X, yang satunya tegak lurus sumbu X, berarti PQ dan PR itu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti segitiganya segitiga siku. Begitu caranya. Baik, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan tugas ini. Saya berikan soal yang ini semua sudah ada contohnya tadi. Demikian, selamat mencoba, menjata-jata. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jaga kesehatan, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, jika terpaksa keluar gunakan masker. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.